Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devia Sarwati dari kelas TI 18D1 di Universitas Pelita Bangsa dan dosen pengampu Pak Ari Yunaldi, SPD MSI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam menggunakan komputer di mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Saya akan membacakan yang pertama. Etika komputer adalah sebuah frase yang sering digunakan namun sulit untuk didefinisikan. Untuk menanamkan kebiasaan komputer yang sesuai, etika harus dijadikan kebijakan organisasi etis. Sejumlah organisasi mengalamatkan isu mengenai etika komputer dan telah menghasilkan guideline etika komputer, kode etik. Berbeda dengan ilmu komputer, yang hanya eksis pada abad ini. Ilmu yang disiplin lainnya telah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengembangkan standar dan prinsip etis yang menginformasikan perkembangan baru. Nah, di sini saya akan membahas tentang 10 kode etik menggunakan komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Dalam menggunakan komputer, kita tidak boleh merugikan orang lain. Misalnya, menggunakan komputer untuk membobol sebuah bank, menggunakan komputer untuk membuat virus, menggunakan komputer untuk merusak sistem keamanan seseorang. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Bagi pengguna komputer, diharapkan jangan mengganggu dan menggunakan komputer untuk mengganggu hak-hak orang lain seperti melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, menginstal sebuah program yang tidak legal. Yang ketiga, jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. Memata-matai, mengintai, dan mengambil data milik orang lain yang bukan haknya, sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh pengguna komputer, karena sangat merugikan orang lain dan kegiatan ini bisa dilakukan oleh para cracker dan hacker yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Ini biasanya digunakan oleh perampok-perampok dan pencuri yang biasanya menggunakan komputer untuk membobol sistem keamanan sebuah bank dan digunakan oleh para teroris untuk mencari dana dengan membobol identitas pribadi targetnya. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Menggunakan komputer untuk menyebarkan berita-berita palsu dan berkebalikan dengan fakta, serta mengumbar informasi tentang seseorang yang semuanya berupa kebohongan dan cenderung kepada pelanggaran hukum, yaitu merusak nama baik seseorang. Yang keenam, jangan menduplikasikan atau menggunakan software tanpa membayar. Ini yang biasa dilakukan masyarakat awam yang biasanya dengan tampang tidak berdosa menduplikasi software atau data seseorang tanpa mencantumkan sumber yang dia ambil. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Apabila kita ingin membuka komputer orang lain, kita diharapkan meminta izin dan empunya terlebih dahulu. Yang kedelapan, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Ini seperti menduplikatkan sebuah software lalu memperbanyaknya dan kemudian dikomersialkan. Yang kesembilan, pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Dalam membuat sebuah program, hendaknya kita menilai sisi positif dan negatifnya. Apabila program yang kita buat lebih banyak dampak buruknya, lebih baik kita menghentikan membuat program itu. Yang ke-10, selalu mempertimbangkan dan menaruh respect terhadap sesama saat menggunakan komputer. Dalam menggunakan komputer, kita harus mempertimbangkan setiap sisi baik buruknya. Jangan sampai kita merugikan pihak orang lain. Nah, segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.